Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai emulsifikasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Alvenia, Tarisa, Intan, Yoga, dan Chandra. Kami akan membahas mengenai teknik emulsifikasi. Metode yang pertama yaitu metode konvensional. Yang kedua, metode kondensasi. Yang ketiga, teknik inversi fase. Yang keempat, emulsifikasi rendah energi. Yang kelima, emulsifikasi spontan. Teknik emulsifikasi yang pertama, yaitu metode konvensional, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode gom kering, atau yang dikenal dengan metode 4:2:1, sebab 4 bagian minyak atau volume, 2 bagian air, dan 1 bagian gom ditambahkan untuk membuat emulsi utama. Dapat dilihat pada skema berikut. 4 bagian minyak ditambahkan 1 bagian air digerus homogen, kemudian ditambahkan 2 bagian air, gerus dengan cepat hingga terbentuk korpus, kemudian bahan tambahan lain yang larut air sebagai fase luar ditambahkan perlahan dengan pengadukan. Metode konvensional yang kedua yaitu metode gom basah. Metode ini cocok digunakan untuk membuat emulsi dari minyak-minyak yang sangat kental. Proporsi minyak, air, dan gom sama dengan metode gom kering, namun proses pencampuran serta jumlah bahan berbeda. Dapat dilihat pada skema berikut. Haluskan granula gom dengan air 2 kali bobot gom, kemudian terbentuk mucilaku, ditambahkan minyak perlahan ke dalam mucilaku, gerus hingga minyak teremulsi, kemudian bahan tambahan lain yang larut air sebagai fase luar ditambahkan perlahan dengan pengadukan. Metode konvensional yang ketiga yaitu metode botol. Biasanya digunakan untuk bahan-bahan seperti minyak menguap atau zat-zat bersifat minyak dengan viskositas rendah. Tidak cocok untuk mengemulsikan minyak-minyak yang kental. Dapat dilihat pada skema berikut. Serbuk gom diisikan ke dalam botol kering, ditambahkan air 2 kali bobot gom, kemudian kocok kuat dengan mulut botol tertutup. Masukkan volume air yang sama dengan minyak, kemudian kocok hingga minyak habis, diencerkan hingga volume sesuai, diencerkan dengan air dan campuran zat-zat tambahan lainnya. Metode kondensasi. Pembuatan emulsi dengan cara melewatkan uap dari cairan ke dalam fase eksternal yang mengandung emulgator yang sesuai. Mengapa menggunakan uap? Penggunaan digunakan agar lebih efektif untuk memecah semua ikatan antar molekul cairan. Yang ketiga, ada teknik inversi fase. Pembuatan emulsi dengan cara mengubah tipe emulsi dari emulsi sebelumnya dibuat. Dengan teknik inversi fase, emulsi yang dibuat umumnya cukup stabil dan dipercaya mengandung fase internal yang terdispersi berukuran halus. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keempat, emulsifikasi rendah energi. Pembuatan emulsi dengan cara semua fase internal dipanaskan dan fase eksternal hanya sebagian yang dipanaskan. Lalu sisa fase eksternal ditambahkan ke dalam emulsi pekat, atau biasa dikatakan dengan PIT atau Phase Inversion Temperature.
Yang kelima, emulsifikasi spontan. Terjadi ketika suatu emulsi terbentuk tanpa pengocokan eksternal. Contohnya, emulsi viable, concentrate, atau campuran bahan aktif, pelarut organik, dan surfaktan, dan mikroemulsi. Kemudian, kami akan membahas mengenai cara membedakan tipe emulsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan pengenceran fase atau dilution test, dengan pewarnaan, dengan kertas saring, dengan konduktivitas listrik atau conductivity test, dengan uji arah creaming, dan dengan uji fluoresensi. Bedakan tipe emulsi yang pertama dilakukan dengan pengenceran fase atau dilution test. Dapat dilihat pada gambar, setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Contohnya, apabila emulsi tipe minyak dalam air dapat diencerkan dengan air, dan tipe air dalam minyak dapat diencerkan dengan minyak. Yang kedua, dengan pewarnaan. Ketika emulsi ditambahkan larutan sudan 3, dapat memberikan warna merah pada emulsi tipe air dalam minyak karena sudan 3 larut dalam minyak. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian, apabila emulsi ditambahkan dengan larutan metilen blue, dapat memberikan warna biru pada emulsi tipe minyak dalam air karena metilen blue larut dalam air. Ketiga, dengan kertas saring atau filter paper. Ketika emulsi diteteskan pada kertas saring, terdapat noda minyak, menandakan tipe air dalam minyak. Tetapi, jika kertas saring basah, menandakan tipe minyak dalam air. Yang keempat, dengan konduktivitas listrik atau conductivity test. Alat yang digunakan yaitu kawat, stop kontak, dan neon yang dihubungkan secara seri. Lampu neon akan menyala apabila elektroda dicelupkan pada emulsi tipe minyak dalam air dan tidak menyala apabila dicelupkan pada emulsi tipe air dalam minyak. Yang kelima, ada uji arah creaming. Uji dapat dilakukan apabila sudah mengetahui densitas fase air dan fase minyak. Emulsi tipe air dalam minyak akan creaming ke arah bawah karena biasanya minyak mempunyai densitas yang lebih rendah daripada air. Dan emulsi tipe minyak dalam air akan creaming ke arah atas. Yang keenam, uji fluoresensi. Setitik sampel emulsi yang akan diuji dipaparkan pada sinar UV dan dilihat di bawah mikroskop. Karena seringkali minyak berfluoresensi di bawah lampu UV. Emulsi tipe air dalam minyak menunjukkan fluoresensi pada fase eksternal dan emulsi tipe minyak dalam air berfluoresensi hanya pada globulnya saja. Kemudian kami akan membahas mengenai stabilitas emulsi. Stabilitas emulsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu stabilitas fisik dan stabilitas kimia, di mana stabilitas fisik dibagi lagi menjadi flokulasi, creaming, koalensi, breaking, dan inversi fase. Stabilitas kimia dibagi menjadi oksidasi dan kontaminasi mikroorganisme. Stabilitas emulsi yang pertama yaitu stabilitas fisik. Flokulasi dapat dilihat pada gambar pembentukan globul-globul pada emulsi yang terjadi karena ketidakseimbangan emulsi, namun lapisan monomolekularnya masih bagus, sehingga bersifat reversibel atau dapat kembali dengan pengocokan.
Yang kedua, creaming dapat dilihat pada gambar. Terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, yaitu bagian yang mengandung fase internal daripada lapisan satunya. Creaming bersifat reversibel atau dapat kembali apabila dikocok secara perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Kemudian, koalensi dapat dilihat pada gambar. Droplet bergabung membentuk menjadi droplet yang lebih besar melalui dua tahap. Yang pertama, berkurangnya lapisan fase kontinu pada droplet yang berdekatan. Yang kedua, pecahnya lapisan sehingga droplet bergabung. Kemudian, breaking dapat dilihat pada gambar terjadi pada droplet yang mengalami coalescence dan membentuk lapisan terpisah, bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Kemudian, ada inversi fase, dapat dilihat pada gambar. Peristiwa berubahnya tipe emulsi minyak dalam air menjadi air dalam minyak yang terjadi karena perubahan rasio volume fase dan pembuatan emulsi dengan mengubah-ubah temperatur. Bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Kemudian, stabilitas kimia. Yang pertama, ada oksidasi pada minyak sayur, lemak hewan, minyak mineral, polietilen glikol sering terjadi autooksidasi. Hal ini dapat menyebabkan bau yang tidak diinginkan dari komponen asam dan semua jenis produk oksidatif. Dapat dicegah dengan penambahan antioksidan yang sesuai. Yang kedua, ada kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi mikroorganisme dapat menyebabkan masalah perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan pH. Emulsi tipe minyak dalam air lebih mudah ditumbuhi mikroorganisme, oleh karena itu harus ditambahkan pengawet. Baik, sekian dari kelompok 7. Terima kasih.